Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib dan juga insyaallah kajian di malam hari ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Miftah wal Jannah. Bapak Ibu yang kami hormatan para ulama, para takmir dan jajarannya, semoga kajian di malam hari ini kita bisa ambil faidah-faidah yang terkandung di dalamnya, yaitu kita akan mempelajari tentang babakan hadis, yaitu riwayat Imam Muslim yang disyarah penjelasannya oleh Imam An-Nawawi, dan ada penjelasan-penjelasan yang lainnya kita kaitkan dengan kisah-kisah yang dimana betapa mahalnya keimanan dan keislaman bagi diri kita. Mahal sekali Pak iman itu. Maka tatkala kita mendapatkan hidayah berupa keimanan, terus kemudian secercah cahaya tersebut selayaknya diupaini tenangan. Waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi apa? Di satu sisi tatkala Allah yang menurunkan ketenangan di hati para kaum mukminin, dan kemudian liyazdadu imanan ma'a imanihim, yaitu dengan menambah keimanan di atas keimanan yang lainnya. Maka selayaknya kalau panjenengan sudah mendapatkan, maksudnya apa? Sudah memegang keimanan tentang Islam, tentang iman tentang din ini, selayaknya iman itu nopo, yaitu disirami. Disirami apa? Iman itu selayaknya disirami dengan apa? Ya amal-amal, dan iman itu tumbuh, berkembang. Cabangnya banyak sekali iman itu. Yang utama ya ini tingkatan Islam, iman dan hijrah, yaitu dalam hadis riwayat Imam Muslim di sini Arba'in An-Nawawi, bahwasanya an Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Kemudian tatkala datang kepada kami rajulun syadidun bayadis thiyab, kemudian datang seorang laki-laki dengan rambutnya yang begitu lebat, warnanya hitam, kemudian la yura alaihi asar safar, tidak terlihat bekas-bekas perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita semuanya tidak mengetahui siapa orang tersebut sampai beliau kemudian duduk ya dengan Rasulullah SAW, kemudian lututnya disambungkan dengan lututnya Rasulullah SAW, kemudian tangannya di atas pahanya,
Kemudian waqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, wahai Muhammad kabarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasul mengatakan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam yaitu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang pantas diibadahi dengan hak, dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tuqimas shalah, mendirikan salat, wa tuqiz zakat, kemudian ia menunaikan zakat, wa tasumu ramadhana, dan kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian pergi haji kalau sudah mampu. Kemudian qala sadaqta, benar apa yang kau katakan. Fa'ajibna lahu yas'alu wa yastadibuhu, kemudian kami, kata Umar, takjub dia bertanya kemudian membenarkan apa yang dijawab oleh Rasulullah, sampai tentang babakan Islam, kemudian tentang iman. Qala fa'akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian Rasulullah qala antum mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, sampai selesai. Kemudian kabarkan tentang ihsan. Kemudian Rasulullah menjawab, ihsan yaitu qala anta'budallaha ka'annaka tarahu. Sesungguhnya ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat. Dan kemudian fa'ilam takun tarahu fa innahu yaraka, dan kemudian tatkala engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihat. Sampai selesai hadis. Maka apa? Tatkala panjenengan semua, kita semua diberi keimanan, dan kemudian korelasi antara iman dan Islam ini, kalau di satu sisi berdiri sendiri, kalau nanti dikaitkan itu saling menguatkan antara keimanan dan keislaman. Maka saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada contoh-contoh ya, betapa tatkala seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang mulia, beliau itu diuji dengan ibundanya yang beliau kasihi. Tatkala beliau mendapatkan cahaya keimanan, cahaya keislaman, kemudian beliau masuk Islam. Kemudian tatkala beliau masuk Islam, ibundanya ini kemudian mengetahui kabar bahwasanya putranya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas yaitu apa? Masuk Islam. Kemudian ketemulah anak dan ibundanya ini. Kemudian ibundanya mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ger, anakku yang kucintai, apakah engkau telah masuk agamanya Muhammad? Apakah engkau kemudian sudah memeluk Islam?" Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengatakan, "Iya ibundaku, aku sudah memeluk agamanya Muhammad. Aku sudah masuk Islam." Keimanan itu membujang dalam dirinya. Ibundanya kemudian mengatakan, "Tinggalkanlah agama Muhammad, tinggalkan agama Islam, tinggalkan. Kalau engkau tidak meninggalkan agamanya Muhammad, kalau engkau tidak meninggalkan Islam, engkau tidak meninggalkan keimananmu, ayo katanya apa? Kembali dengan agama sing ben, dia nyembah berhala, ini enggak mau. Kalau engkau tidak mau kemudian meninggalkan agama Islam, kamu tidak mau meninggalkan agama Islam itu, maka ibu tidak akan makan selamanya, tidak akan makan, tidak akan minum selamanya. Sehingga kalau ibumu mati karena tidak makan minum, maka engkau akan dikatakan oleh orang-orang engkau adalah anak yang tega membunuh ibunya. Kondisi ini Sa'ad bin Abi Waqqas, masya Allah, ya rodok dilema. Di satu sisi setelah mengenal iman, mengenal Islam, begitu masya Allah indahnya cahaya iman itu menancap dalam kalbu, itu luar biasa. Islam begitu damai. Kalau dirunutkan, kalau sudah mendapatkan ilmu dari Islam itu masya Allah rinci, gimana? Masuk kamar mandi, enten doane, mau sholat kemudian enten tuntunane, berwudu enek tuntunane, bahkan malah berjima enek tuntunane, enek doane. Semuanya ada doanya yang dipanjatkan kepada Allah. Masuk kamar mandi minta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin yang berada di dalamnya. Keluar kamar mandi terus ada doanya. Berangkat ke masjid enten doane. Bahkan
Berangkat ke masjid itu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Tambahkan ya Allah, jadikan di dalam hatiku itu ada cahaya. Berarti apa? Ya setidaknya kenapa dibimbing oleh Allah itu dalam hati ini ada cahaya. Setidaknya melangkah ke sana kemari dalam kehidupan itu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jangan tipal di nuro, wa fi lisani nuro. Dalam kemudian lisan itu ada cahaya. Wajah min, kemudian dalam pendengaran ada cahaya. Wajah fi basori, dalam penglihatanku ada cahaya. Wa min amami nuro, di depanku ada cahaya. Wa min khalfi nuro, belakangku ada cahaya. Kanan kiri ada cahaya. Di atas cahaya, di bawah cahaya. Allah ma'atini nuro. Ya Allah, berikanlah kami cahaya. Kalau kemudian setelah mendapatkan cahaya keimanan ini, kemudian dibimbing oleh Allah menuju jalan ingkang kesaenan. Terutama kalau sudah ihsan ini, oh masya Allah. Akhlaknya seorang muslim, akhlaknya seorang mukmin selayaknya akhlaknya itu tercermin sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Kalau bisa mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam berbicara, dalam berpikiran, dalam ibadahnya, ikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian tak kalah begitu dilema ini saat ini. Kemudian kalau aku keluar dari Islam, oh mahal sekali keimanan. Tidak sembarangan orang itu dikasih oleh Allah keimanan. Kemudian setelah beberapa hari ibunya nggak makan, nggak minum, tenanan ibunya juga. Pondok kencengin, maksudnya kencengin itu ibunya yang gagal. Oh, Sa'ad bin Abi Waqqas corone keluar dari agama Muhammad, ya cara-cara mengintimidasi dengan apa perbuatannya. Aku arah mangan minum selamanya wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga engkau nanti akan dikatakan orang-orang sebagai anak yang tega membunuh ibunya. Akhirnya beberapa hari berlalu, ibunya nggak makan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengunjungi ibunya, kemudian mengatakan kepada ibunya, wahai ibuku, sekiranya panjenengan memiliki 100 nyawa dan kemudian nyawa itu satu persatu keluar dari tubuh panjenengan ibu, maka aku tetap tidak akan keluar dari agamanya Muhammad. Aku tidak akan keluar dari Islam. Terserah ibu mau makan atau tidak, aku tetap tidak akan keluar dari Islam. Tenanan ini. Maka kemudian akhirnya ibunya luluh, gandeng tenanan. Kalau kemudian orang-orang mukmin ini benar-benar memegang akidah, memegang keimanan tenanan, wes maaf, ujian dari sisi sini, ujian dari sisi sini, ujian dari dalam keluarga, dari luar, dari tetangga misalnya gitu. Ayo pakai misak kerdus misalnya kayak gitu. Tapi jika maka kemudian benar-benar kokoh hatinya, benar-benar insya Allah disabarkan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian setelah itu ibunya luluh, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kisah atau kejadian ini Allah kemudian menurunkan ayat Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasaina insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kata Allah begitu. Allah memerintahkan kepada para manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Akan tetapi kalau kedua orang tuamu kemudian memaksamu untuk menyekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, maka kalian tidak ada kewajiban untuk menaati kedua orang tuamu dalam hal ini. Kalau orang tua kemudian menyuruh kita, Pak Yon Sewu, nah dia ini kalau 1 bulan yang lalu Muharram gitu, misalnya tentang Kiai Kebun apa, dari Pak Kiai, Pak Kiai tentang Solo, Kiai selamat. Kata orang-orang Kiai selamat itu apa? Maaf, ya bisa jadi nek moron yang dari Pak Kiai karena
terus kemudian mengikuti apa itu ritualnya, ngubengi Solo lah, sebagian Solo, kemudian ambil apa teletongnya, ambil tai tak kiai loh ini yang saya sebut kiai selamat. Oh nek mendapatkan ini dikumpulkan, terus maaf, menurut akidah atau keyakinan orang-orang sing kaya ngeten itu bisa apa nambahi rezeki, bawa teletong dibawa pulang. Padahal nek duwe sapi dhewe nek omah ya ora dijenenge slamet, jenenge Pak Ijo misale sapine. Nek perlu ya dijenenge slamet. Dhewe kang oke ora tau diresiki misale kandang ini mboten. Iki kandang ini nggon kono apa peh warnane bule piye ya sewu. Ini kan keyakinan seperti itu, kemudian memerintahkan kepada anaknya, "Nak, Ger, kalau bisa ayo ning nggon kono. Ngikuti ritual ini, kemudian ambil itu, kemudian dibawa pulang apa? Dibawa pulang dan dapatkan rezeki sing akeh. Dan kemudian hidup itu kemudian dengan teletong ini. Maka kalau orang tua ngajak seperti itu, fala tutihuma, tidak boleh menagih. Sebagaimana riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Dan akidahnya ini kudu lurus dulu. Karena apa? Kalau orang lurus, maneman, itu mahal sekali. Maka tatkala setelah diturunkan ayat Al-Quran itu, kemudian bagaimana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini mendudukkan betapa mahalnya keimanan, tetapi juga tidak bisa mendudukkan dengan antara mahalnya keimanan ini dan juga berbakti kepada kiai sepuhipun. Sa'ad bin Abi Waqqas tetap berbakti, tetapi berbakti kepada orang tuanya ini ada batasnya, nggak boleh diterjang. Maka kalau sebagai seorang mukmin yang pantas pertama kali ditaati, yang pertama saya itu yang laki-laki, yang pertama saya itu ya Allah. Siapa yang pantas ditaati oleh seorang laki-laki ini? Yaitu Allah. Perintah Allah pertama kali. Setelah Allah siapa? Rasulullah. Setelah Rasulullah siapa? Para sahabat. Sahabat yang ngertos turunnya wahyu. Ini masalah ini semua ini. Kalau bisa ngikuti ini. Allah, Rasulullah, sahabat. Terus kemudian urutannya, terus kemudian wong alim-alim sak sore tentang masalah agama ini. Terus kemudian baru sinten, kalau ada bapak dan ibu, baru kemudian urutannya selama bapak dan ibu ini tidak memerintah kepada hal yang menyimpang dari syariat Islam, maka ibunya dulu 3 kali, baru bapaknya. Kalau sebagai wanita, yang pertama kali ditaati Allah, kemudian baru Rasulullah, kemudian para sahabat, kemudian kalau memiliki suami, yaitu siapa? Suaminya terlebih dahulu yang patut ditaati, kemudian ibunya, baru bapaknya. Seperti itu. Maka hal ini Sa'ad bin Abi Waqqas bisa mendudukkan betapa mahalnya iman, betapa mahalnya Islam, dan kemudian di satu sisi tetap berbakti dumateng kiai sepuhipun, meskipun ada batasan-batasannya. Dalam Islam itu ada batasan. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berbakti dumateng kiai sepuh ini merupakan cabang dari keimanan ini. Cabang dari amal ini. Iman itu butuh amal. Salah satunya ya berbakti dumateng kiai sepuh. Coba tatkala seorang tabiin, seorang mu'alim namanya Iyas bin Mu'awiyah, tatkala beliau ibunya meninggal dunia, kemudian beliau meneteskan air mata. Iyas bin Mu'awiyah. Kemudian tatkala itu ditanya oleh seseorang, "Lima data berkira Iyas, mengapa kau menangis Iyas?" Kemudian beliau menjawab, "Allah membukakan untukku 2 pintu jannah. Akan tetapi hari ini salah satu pintu itu telah tertutup. Pintu jannah ini kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Ibunya meninggal, maka kata beliau salah satu pintu telah tertutup. Begitulah adanya.
Orang tua ini merupakan sarana untuk masuk jannahnya Allah, di mana sebagaimana riwayat Imam At-Tirmidzi bahwasanya al-wali, bahwasanya orang tua itu ausatu abwabil jannah. Apa? Pintu yang berada di tengah jannah. Fa in syi'ta, kata Rasulullah, wis sak karepmu. Fa in syi'ta fa'adib dalikal baba awifathu, engkau telantarkan pintu tersebut atau engkau jaga. Maksudnya ditelantarkan itu apa? Engkau nggak usah berbakti kepada orang tuamu, kau telantarkan. Kalau ingin jaga, ya berbakti kepada bapak ibunya. Dengan itu apa? Sarana mendapatkan pintu jannah. Di mana kata qadhi, al-qadhi, bahwasanya apa? Pintu jannah yang berada di tengah ini apa? Pintu yang paling besar, pintu yang paling tinggi, pintu yang paling indah berada di tengah jannah. Yaitu apa? Pintu dengan sarana berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kemarin enten sing kejadian viral, kira soal apa itu? Dua orang ya, perempuan ngantar ibundanya sudah sepuh itu. Yang mungkin umurnya kalau saya perhatikan maaf dalam sebuah video itu kurang lebih ada 7 bulan ke sana, aneh banget. Diantarkan ke panti jompo, kemudian diantarkan di situ ya mungkin apa ya, ada sebuah tanya jawab dengan pemilik atau yang sing ngelola yayasan dari panti jompo itu, lansia itu. Kemudian sampai ada perjanjian di situ, kurang lebih mengatakan begini, nanti tolong wis pokok ibuku geleng-geleng, kalau sampai menangi ibuku kemudian mati, maaf, kalau bisa ya dikubur di daerah sekitar lansia tersebut, dan kalau bisa jangan menghubungi kami. Coba, orang tua loh ibu, orang tua loh pak, sing lahir ke kita, kemudian sudah sepuh. Kalau orang berpandangan iki bapak ibu wis tua kaya ngene, maaf, nganggo tekan, nganggo tekan, apalagi sudah pikun. Orang tua sudah gak produktif, iki ra iso menghasilkan iki. Bapak ibu kalau pandangan seperti itu, wis tidak kene lansia wae, wis didapok kono, dan kemudian maaf kalau meninggal wis rasa menghubungi kami. Kira-kira jenengan kersa mboten Pak ngoten itu. Dan kemudian viral, terus akhirnya ya dengan viralnya ya mungkin dijaluk meneh. Tapi kalau tak semoga disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, tatkala Iyas kemudian menangis apa? Pintu yang diberikan oleh Allah dibukakan itu ada 2. Yang satu sudah tertutup, ibundanya meninggal. Coba berbaktinya seperti itu. Bagaimana berbaktinya kemudian Abu Hanifah? Coba, Imam Abu Hanifah tatkala ibundanya kemudian melakukan sebuah sumpah, sebuah nadar, dan kemudian dilanggar sumpah tersebut, otomatis kemudian ibunya mengatakan kepada Abu Hanifah, wahai Ger putraku, ibu itu pernah bersumpah dan kemudian melanggar, apa kafaratnya? Ini tanya kepada Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kemudian menjawab, ibu, kalau panjenengan melakukan sumpah terus kemudian melanggar, ya harus begini, ibu. Ibunya dikai jawaban dari sang putra itu nggak mau lah terima. Aku ra puas nak jawabanmu. Aku engkau puas nak jawabannya Zur'ah al-Khos. Ayo aku antar ke sana. Kata ibu kalau kemudian Abu Hanifah, ulama besar, peletak ilmu fikih, dan kemudian Abu Hanifah gandeng berbakti dumateng ibundanya. Kemudian apa? Baik ibu, aku antar. Ibunya dihantarkan kepada Zur'ah al-Khas. Kemudian sampai di rumahnya, kemudian ibundanya bertanya kepada Abu Hanifah tentang kepada Zur'ah al-Khas. Kemudian Zur'ah mengatakan, wahai ibu, bagaimana aku bisa memberikan fatwa di mata panjenengan, memberikan jawaban pertanyaan dari panjenengan tentang hal itu, sedangkan bersama kita ada seorang alim, orang yang masya Allah berilmu di kalangan apa di kota Kufah ini, yaitu siapa? Anaknya sendiri. Kemudian Abu Hanifah memberi isyarat kepada Zur'ah al-Khas, saya Zur'ah,
Wes tidak usah kamu mengatakan seperti itu. Tolong jawablah, berikanlah fatwa kepada ibundaku dengan jawaban begini, 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 seperti yang disampaikan Abu Hanifah kepada ibunya tadi. Kemudian apa pendapatnya ibu? Ibu setelah mendengar jawaban dari Zur'ah Al-Khas kemudian mengatakan, wahai Zur'ah, aku puas terhadap jawabanmu. Padahal jawabannya itu tadi persis dari Imam Abu Hanifah. Tetapi Abu Hanifah sebagai seorang yang melenggono, sebagai seorang yang berbakti dumateng ibundanya, meskipun digitukan tetap apa? Tetap bersabar. Oh iya, yes. Kalau anak-anak hari ini tetap pripun, Pak? Sadar bisa terbang itu. Gimana? Apalagi kemarin juga viral gimana? Seorang guru loh. Maaf tanpa sengaja ya, tanpa mungkin sudah emosi ya dengan pembawaan muridnya. Kalau saya mendengar dari viral di media sosial itu ya tanpa sengaja dia terlempar sandal dari muridnya. Kemudian ya siapa ya yang melempar misalnya gitu ditanya, ngaku maaf ditempeleng muridnya. Akan tetapi kemudian anaknya yang ditempeleng ini melapor kepada orang tuanya nggak terima, gimana? Akhirnya apa? Nuntut dumateng gurune dengan tuntutan apa, Pak? Uang pinter, Pak? 25 juta. Saged dingge umroh. Nanti bersama adiknya Mas Dani Ustaz Indro umroh. 25 juta nuntut. Perilaku anak kaya ngoten niku akhirnya yo walau ta'ala ini kemudian dicabut, gak kelihatannya dicabut. Akan tetapi apa? Kalau seperti itu, anak-anak ini kalau keimanannya menancap dalam hatinya, kemudian ada iman, Islam, kemudian ihsan, kemudian perbuatannya baik, buah dari keimanannya, maka apa kata Imam Sufyan As-Tsauri, beliau mengatakan, man sahaha batinahu bil muraqabah zayyanallahu dhahirahu bil ijtihadi wa ittiba'i sunnah. Kata beliau, barang siapa yang hatinya ini senantiasa dibersihkan sehingga menjadi sehat. Sehat maksudnya ya bersihlah hatinya ini suci. Man sahaha batinahu bil muraqabah, karena apa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyambung dengan hadis ini. Apa? Al-ihsan tadi. Tatkala seakan-akan apa? Kalau al-ihsan itu kata Rasulullah bahwasanya anta budallaha ka'annaka tarahu. Seakan-akan apa? Engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, bahwasanya ketahuilah bahwasanya Allah itu mengawasi engkau. Maka buah dari keimanan seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i tadi, Sufyan Ats-Tsauri, apa? Barang siapa yang hatinya sehat karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Zayyanallahu dhahirahu bil ijtihadi wa ittiba'i sunnah. Maka Allah akan menghiasi perilaku orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya karena merasa diawasi oleh Allah dengan apa? Perasaan, yaitu bersemangat dengan sungguh-sungguh beramal, dan kemudian apa? Wattiba'i sunnah, dan mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW. Maka saksikanlah, saya beri kabar kepada di meja ini, di hari ini, di waktu ini, saya nasihatkan kepada orang-orang seluruh negeri Indonesia ini, kalau ingin memperbaiki kondisi negeri ini, maka apa? Kalau mau berbuat itu kemudian apa? Oh, Allah ini pirsa ini. Berulang kali saya menyampaikan, nah, nek kowe keluar rumah dari rumah ini, gambarnya di DPR, ketua sih masya Allah begitu luar biasa. Nek kowe keluar dari rumah ini, kemudian lewat rumah tetanggamu, di situ enek mainan, enek sesuatu gletek neng terase kaya ngono kuwi, aja mbok jikuk sanajan kuwi nyenengke matamu, kuwi dudu hakmu. Bapak zaman DPN awake dhewe DPN sing ngajari kaya ngoten niku insyaallah apa? Buah dari ngaji. Karena apa? Nek kowe jikuk Allah kuwi ngawasi, ora entuk nak. Masya Allah.
kita terhindar dari hal-hal baik. Atau 100 triliun dijikul kira ya. Allah pirsa deh Pak. Benar. Sekecil apapun Allah pirsa. Maka apa? Kalau seorang muslim dan kemudian imannya menghujam dalam ini, betapa mahalnya iman itu harus dibuktikan dengan amal. Mahal sekali iman itu. Maka apa? Kalau beramal itu dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Ya amal-amal yang dimana amal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzina disukai Allah, bukan orang itu. Mencuri tidak boleh. Maka kalau kemudian dari pribadi-pribadi mukmin, pribadi-pribadi muslim di seluruh negeri, khususnya masjid kalangan Miftahul Jannah, kalau kemudian imannya sudah mengucap dalam dari ini, dalam hati, dan kemudian kalau aku berbuat ini, Allah itu mengawasi. Muraqabah, merasa apa? Allah itu mengawasi kita. Ada CCTV, ini ada CCTV ini misalnya. CCTV ini lebih dahsyat CCTV-nya Allah yang ngawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira mau ngambil ya Allah ngawasi. Maka dulu saya pernah menyampaikan kan, tatkala Umar bin Khattab, kalau malam hari beliau keluar karena dia sebagai khalifah bertanggung jawab terhadap rakyatnya, kemudian di tengah malam beliau keluar, ya. Golai buat menawar rakyatku di tengah malam enek sing kelaparan sehingga belum bisa tidur. Ya benar. Ditinggi ke sana kemari sampai kemudian suatu ketika sudah mau mendekati fajar, mau mendekati subuh, kemudian dia capek juga, kemudian dia semindi nenggon gubuk seorang orang tua, dan di situ ada perbincangan antara orang tua dan anaknya yang perawan. Umar bin Khattab kemudian mendengarkan dengan tengen. Orang Jawa mengatakan tenganan di detik. Orang tua itu mengatakan, nah, ger putriku, dan campuran susu kambing itu dengan air. Engkau nek didol ning pasar gen batine Lah anaknya kemudian mengatakan, ibundaku, hal-hal kaya ngeten iki nyampur ini tidak boleh. Kata Khalifah Umar bin Khattab, tidak boleh ibu. Ibunya mengatakan bagaimana? Wis nak, wong-wong bengi jam 2 bengi kaya ngene, jam 3 kaya ngene. Ora-orane Khalifah Umar bin Khattab pirsa. Ora-orane Umar bin Khattab ngerti. Apa jawabannya? Ditunggu-tunggu oleh Umar. Kemudian didekatkan oleh mana? Ditengenke tenanan, pengen ngerti jawabannya seorang perawan anak gadis ini. Jawabannya kemudian mengatakan, wahai ibundaku yang aku cintai, sanadyan Khalifah Umar bin Khattab boten pirsa, tetapi Allah Rabbnya Umar bin Khattab pirsa. Ngerti ibu? Oh, dalam hati Umar bin Khattab itu kemudian masya Allah bergemuruh, bahagia Pak, meneteskan air mata, boten nangis kok kemudian sedih, boten bahagia. Betapa enek salah seorang rakyatku meskipun kondisi kaya ngono tetapi apa? Masih memegang prinsip-prinsip kejujuran, di mana kejujuran itu buah dari keimanan kepada Allah. Karena apa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh berbuat menzalimi. Yang ini apa adanya, disampaikan apa adanya. Susu ya susu. Ini susu apa tadi? Susu jahe. Susu campur jahe. Ini jujur nih. Rasanya enak banget Pak. Dari nanti ini cili. Kerasa banget. Apa? Ya begitu. Berarti apa? Tatkala keimanan sudah mengucap dalam diri kita, kemudian dipraktekkan buah dari keimanannya, kepingin sesuatu yang bagus, yang indah, maka ayo iman ini kita sirami dengan apa? Dengan jalan-jalan kebaikan. Maka kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang bersungguh-sungguh
mencari jalan kami, kata Allah. Maksudnya barang siapa yang bersungguh-sungguh bina terhadap jalan kami, kemudian Allah apa? Lanahdiyannahum subulana, maka benar-benar akan kami tunjukkan jalan-jalan wong-wong sing menuju nenggonku, kata Allah seperti itu. Innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang baik. Bagaimana pribadi seseorang menjadi baik? Ya karena keimanannya, dan berserta apa? Dengan didasari dengan ilmu, ngilmui. Jadi iman ini dipupuk dengan salah satunya ngilmui. Ya itu tadi, ilmu merasa diawasi oleh Allah, termasuk ilmu kan. Kalau kita nggak memiliki itu, ya maaf, semen romatosnya katut. Benar. Lah aspal harusnya 30 cm, oh tadi 20 cm, tadi 10 cm, sing 20 harusnya sing dicanangkan 20 cm itu balik misalnya, ya pun seperti itu. Karena apa? Ya merasa kok, ya sudah. Karena apa? Mereka belum mendapatkan apa? Ini ilmu tentang apa? Allah, bahwasanya Allah mengasihi. Ini loh bentuk muraqabah itu. Maka tanamkan dalam diri kita. Kalau sudah memiliki keimanan dalam hati, kemudian lanjutkan sampai kepada tingkatan al-ihsan, yaitu apa? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak mampu atau tidak bisa, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kemudian kita melakukan amal, kapanpun, setidaknya tanamkan dalam diri kita. Kemudian nyambung sampai ke akhirat. Ya Allah, ini aku mau berbuat ini, oh aku diawasi Allah. Oh aku mau berbuat ini, diawasi Allah. Sehingga apa? Menjadi karakter di dalam hati itu, menjadi insya Allah apa? Amalan-amalan itu amalan insya Allah amalan yang baik. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang nyambung yang tadi ya tentang kisah salah satunya saat Nabi Waqqas berkaki di mata Kiai Saifullah, dan kemudian beliau bisa menunjukkan betapa mahalnya keimanan tanpa apa menyakiti orang tua. Tetap meskipun orang tuanya belum masuk Islam, tetapi tetap berbakti kepada ibundanya, dan kemudian tetap apa mempertahankan imannya. Betapa apa mahalnya iman ini. Dan kemudian ada kisah yang masya Allah luar biasa, yaitu berkenaan dengan seorang tabi'in ya, Uwais Al-Qarni atau Uwais bin Amir. Tatkala Rasulullah senantiasa memuji beliau tentang seorang pemuda, di mana pemuda ini dari Yaman, dari Murad di Koron, dan kemudian pemuda ini memiliki penyakit kulit, dan kemudian tatkala penyakit kulitnya ini kemudian sembuh, masih memiliki apa? Menyisakan bekas 1 dirham ini dalam tubuh ini Uwais. Dan kemudian beliau memiliki seorang ibunda, dan di mana Uwais ini adalah orang yang apa sangat berbakti kepada ibundanya. Misalnya ke sana kemari, ibundanya nggak bisa jalan, itu harus digendong ke sana kemari, masya Allah luar biasa. Nah kemudian kata Rasulullah, kalau salah satu dari kalian bisa bertemu nanti dengan Uwais Al-Qarni atau Uwais bin Amir ini, maka mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni ini. Karena apa? Doanya makbul. Kalau dia berdoa, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Umar bin Khattab, sahabat yang mulia itu, mendengar perkataan Rasulullah ini, oh masya Allah, terkagum-kagum dengan Uwais ini. Ditunggu tenang. Kalau ada rombongan dari Yaman datang ke Madinah, kemudian ditanya, wahai kalian rombongan ini berasal dari Yaman? Iya. Apakah bersama kalian ada seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni atau Uwais bin Amir? Kemudian rombongan itu menjawab, tidak ada yang bersama kami, namanya Uwais. Oh ya sudah, kata Umar. Nah kemudian ditunggu terus. Berikutnya kalau ada rombongan dari Yaman, Umar kemudian nunggu. Nah ditanya, apakah bersama kalian suatu ketika nih? Apakah bersama kalian ada seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni
atau Uwais bin Amir? Nah kemudian yang jawab Uwais sendiri, iya aku Uwais Al-Qarni, aku Uwais bin Amir. Loh, apakah aku pernah mendengar Rasulullah kemudian mengatakan bahwasanya akan datang seperti itu? Dan kemudian apakah Anda dulu pernah memiliki penyakit kulit dan kemudian tatkala penyakit itu sembuh dan kemudian menyisakan bekas 1 dirham ini? Uwais menjawab, iya. Apakah Anda dari Murad, dari Paran? Iya. Apakah Anda memiliki ibunda? Iya. Kemudian apa? Umar bin Khattab, setelah sahabat, kemudian karena dawuh Kanjeng Nabi, kemudian beliau meminta kepada Uwais, tolong doakan aku, mintakan aku kepada Allah, doakan aku. Kemudian Uwais minta doa kepada Allah, apa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Umar bin Khattab. Apakah sekelas sahabat ini minta doa kepada tabi'in? Coba betapa apa kebaktian dumateng Kiai Sepuh ini bisa menaikkan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Uwais Al-Qarni ini. Karena apa? Bentuk berbaktinya dumateng Kiai Sepuhnya. Dan tidak lupa tadi, bentuk kebaktiannya ini salah satu yaitu apa? Buah dari keimanan yang disiram, senantiasa disiram, dicoba tenanan. Iman itu bisa golek Pak? Bisa. Bisa Pak. Oh hari ini nyel sewu, iman seseorang itu Masya Allah, kalau tidak dipupuk, tidak kemudian disemai, tidak disirami dengan menguatkan keimanannya, golek bisa. Selanjutnya, baik, 5 menit nanti kami tetap. Maka tak kalah hari ini, harapan jenengan sudah mendapatkan bayangkan betapa indahnya Islam, betapa iman di dalam hati ini. Kemudian kalau kita mau berbuat itu, ini ada yang mengingatkan ini, pegang tenanan iman ini kepada sebagaimana ya iwana ya baladina menatakullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, kemudian sekali-kali kalian jangan mati kecuali rukbi agami Islam, rukbi iman, yaitu kepada Allah, kepada malaikat, yaitu iman dan Islam tetap dipegang bagaimanapun kondisinya, kapanpun, maka tetap pegang iman, tetap pegang Islam. Semoga kita dipermudah di akhir umur kita, dan kemudian semoga kita nanti menangi tatkala dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah dari keimanan kita ini akan dipermudah kita, dipermudah oleh Allah bagi kita tatkala nanti malaikat maut menjemput kita. Semoga kita dimatikan dalam kondisi husnul khatimah, dalam kondisi kematian yang menyenangkan, dalam kondisi kematian yang diridhoi oleh Allah, dan kita puas terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian di malam hari ini tentang mahalnya nilai iman bagi kita dan mahalnya nilai Islam bagi kita. Maka siramilah iman dan Islam panjenengan dengan salah satu menghadiri kajian-kajian seperti ini, dan kemudian saling nasihat menasihati tentang Islam. Demikian akhir jawaban. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.